Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ananda, ini adalah soal yang akan kita coba kerjakan hari ini ya. Ini merupakan soal lanjutan dari pertemuan yang lalu hari Senin, yaitu tentang operasi hitung campuran pada bilangan pecahan. Ya, baik pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen ya. Nah, Bunda ambil dua contoh soal saja ya, dua soal yang harus kita selesaikan hari ini. Ini diambil dari soal dalam buku paket ya, nomor 7 dan nomor 8. Nah, di sini Bunda tuliskan kembali soalnya 8,1 dikali 7,2 dibagi 0,2 ditambah 3/4. Nah, ini soal yang terdapat dalam buku ya. Nah, dan Bunda juga sertakan ini cara pengerjaan langkah demi langkahnya. Nah, kan seperti yang sudah kita ketahui bahwa jika dalam sebuah soal ada tanda kurung, ya, ada soal yang terdapat di dalam kurung, maka itu yang harus didahulukan. Nah, oleh sebab itu, di sini Bunda tuliskan satu persatu yang A. Nah, karena ini yang di dalam kurung berarti ini yang lebih dulu dikerjakan ya. 7,2 dibagi 0,2. Nah, nanti Ananda hitung isinya berapa. Bunda tawarkan sebuah cara ya, ini bisa digunakan juga. Caranya yaitu dengan mengubah, ini kan desimal. Mengubah kedua pecahan desimal ini ke pecahan biasa terlebih dahulu. Jadi kalau kita ubah ke pecahan biasa, 7,2 itu sama dengan 72/10. Ya, masih ingat kan? Karena di belakang koma ada satu angka, maka dijadikan per 10. Dibagi 0,2 itu sama dengan 2/10. Ya. Nah, cara menghitung pembagian dalam pecahan biasa yaitu dengan cara dikalikan. Tapi posisinya yang ditukar gitu. Jadi kita bisa menggunakan cara tulis kembali, kalau yang ini tetap 72/10 dikali, nah yang 2/10-nya ini tukar posisi. Pembilang dan penyebut itu tukar posisi, maka menjadi 10/2. Begitu ya, atau ini bisa digambarkan, nah ini ke sini, ini ke sini gitu. Maka nanti hitung hasilnya berapa per berapa gitu ya. Setelah dihitung hasilnya, kalau misalkan bisa disederhanakan, berarti langsung saja sederhanakan ya ke bilangan yang paling sederhana gitu. Nah, setelah itu lanjut ke langkah kedua, karena ini sudah diketahui isinya, sudah dikeluarkan ya, sudah dihitung. Berarti selanjutnya adalah kita mendahulukan perkalian. Ya, ini kan penjumlahan, ini perkalian. Karena urutannya kabagtaku ya. Maka dahulukanlah 8,1 dikali, nah ini yang B ya, 8,1 dikali berapa? Ini adalah isi yang sudah kita peroleh dari poin A. Nah, dari yang ini nanti dipindahkan ke sini berapa hasilnya. Gitu. Setelah itu dihitung hasilnya berapa. Ya. Dan berkelanjutan juga di poin C-nya. Ini titik-titik. Oh, maaf, bukan dikali ya, ini ditambah harusnya. Melanjutkan dari soal yang di atas, isi yang ini pindahkan ke C, lalu ditambah 3/4, sama dengan berapa hasilnya. Nah, untuk hasil akhir, ya berarti kan yang di C ini merupakan hasil akhirnya kan. Nah, untuk hasil akhir, silakan Ananda mau mengisikan dengan bentuk pecahan biasa, atau mau dengan desimal boleh, atau campuran boleh ya, bebas. Jadi Bunda tidak menentukan isinya harus pecahan biasa, tidak. Kalau misalkan menurut Ananda, ini sepertinya lebih mudah
isinya merupakan pecahan desimal. Oke, berarti tulis saja di sininya dalam bentuk desimal. Gitu ya, jadi tidak ditentukan. Hasil akhirnya ada di poin C ini. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah nomor 8. Nah, kalau nomor 8 ini Bunda tuliskan kembali soalnya, ada di dalam buku paket. Ini juga sama ya, Bunda sudah sertakan langkah demi langkah pengerjaan dari soal ini. Karena di sini ada tanda kurung, berarti ini yang harus didahulukan. 6,5 dikurangi 2,5 berapa? Wah, ini mudah sekali, tidak perlu dihitung, tidak perlu dikotret ya. Nah, setelah itu isinya baru pindah ke B. Dikarenakan di sini ada penjumlahan dan perkalian, maka yang perlu didahulukan adalah perkalian. Oleh sebab itu, yang B, isi yang A kalian pindahkan ke sini. Ya, tuh kan? Kan hasil ini dikalikan dengan 2/3/5. Ya, makanya hasil dari nomor A ini pindahkan ke B, kemudian dikalikan 2/3/5. Nah, Bunda sarankan kalau kalian menemukan pecahan campuran, sebaiknya diubah dulu ke pecahan biasa. Ya, pecahan biasa. Bagaimana cara mengubahnya? Masih ingat? Caranya adalah 5 dikali 2 sama dengan 10 ditambah 3. 5 dikali 2, 10 ditambah 3, hasilnya 13. Per penyebutnya tetap 5. Tuh, dikasih tahu nih. Ya, berarti tinggal dilanjutkan aja. Tuh, ini sudah diubah. Tinggal dikalikan saja. Yang ini dikali 13/5. Nanti hasilnya berapa? Nah, langkah terakhir adalah dengan menjumlahkan 9,25 ditambah hasil yang sudah kita peroleh dari perhitungan ini. Ya, 9,25 ditambah hasil dari yang B. Nah, yang B pindahkan ke sini, maka nanti akan diperoleh hasil akhir. Ini juga sama, silakan kalian pilih isinya mau dalam bentuk pecahan desimal, mau pecahan biasa, mau pecahan campuran, ya bebas silakan. Karena memang walaupun bentuknya desimal atau pecahan biasa atau pecahan campuran, akan tetapi itu nilainya akan tetap sama gitu, meskipun dari penulisannya berbeda ya. Nah, itulah soal yang perlu kita selesaikan hari ini ya. Silakan, selamat mencoba untuk memecahkan masalah ini, masalah soal ya, pemecahan masalah dalam soal matematika maksudnya. Nah, silakan kalian cari isinya. Seperti biasa, jangan sungkan-sungkan kalau misalnya ada hal yang memang belum dimengerti, langsung saja tanyakan ke Bunda atau kita diskusikan bersama di WA Group ya. Itu saja tugasnya, hanya 2 soal, mudah-mudahan hasilnya bagus ya, teliti dalam menghitung. Silakan, selamat mengerjakan.